Bidadari chapter 95. Aku terima kasih. Liv, Riko, saya sudah ada di luar apartemen, tetapi tadi saya bunyikan bel 2 kali tidak terdengar sepertinya. Riko, oh maaf, tadi saya di kamar mandi, sebentar saya keluar Dokter Alif. Kan udah aku minta dibatalin. Ekor mata Reiko kembali melirik pada Aida yang membuat langkah kakinya yang mau keluar jadi terhenti. Ya kalau aku batalin, kamu ketemu dokter sekarang, lukamu makin parah, ucap Reiko menunjuk ke kaki Aida. Itu akan busuk dan kakimu harus diamputasi. Apa itu yang kamu harapkan? Kamu berharap dengan begitu kamu bisa mengikatku selamanya untuk menjadi suamimu, memanfaatkan kebaikan hatiku begitu? Menyiksaku, harus mencucikan pembalutmu setiap bulan karena kamu nggak mampu ngapa-ngapain, membiarkanmu tinggal di sini karena semua rasa bersalahku tak bisa menceraikanmu dan membuatmu jadi duri dalam daging untuk hubunganku dengan kita seumur hidupku. Lah, saya nggak ada niat sama sekali kayak gitu, Pak. Aida tak tahu atas dasar apa Reiko bisa membuat pemikiran begitu. Lama tahuan niat busuknya, langsung panik. Reiko kembali mencibir. Kamu begitu menyukaiku kah? Makanya selalu ingin menyusahkanku dan ingin tinggal bersama denganku selamanya. Panggil dokternya masuk, Pak. Panggil cepetan, sekarang juga, Pak. Ikutan nyolot akhirnya Aida. Dia sudah kepalang kesal dengan Reiko dan ini membuat dirinya gemas sekali. Ingin rasanya memberikan tinju pada wajah Reiko yang masih menyeringai padanya. Yakin kamu gak akan membuatku sulit kalau Dokter Alif dan istrinya ketemu kamu. Tegas Aida lagi. Karena saya ingin cepat-cepat pergi dari sini 5 tahun lagi dan saya akan bertemu suami dunia akhirat saya setelah itu. Reiko menimpali sambil memasukkan tangannya di saku celana. Kamu keluar dari apartemenku sampai 100 tahun ke depan juga nggak bakalan nemu pria yang sudi dan secara sukarela menjadi suamimu dengan kondisi fisikmu macam itu. Kecuali kalau kamu menggunakan uang pemberianku nanti buat ke Korea dan operasi transplantasi payudara. Hahaha. Bukan keluar. Mereka malah beradu debat dulu dan ucapan Reiko membuat Aida terkekeh campur aduk dengan emosinya. Maaf Pak, tapi saya nggak akan sudi memasang payudara prostetik setelah mastektomi. Dan mungkin Bapak nggak percaya sama saya, tapi saya akan buktikan setelah nanti kita pisah 5 tahun lagi, saya akan ketemu orang yang mencintai saya apa adanya dengan keterbatasan saya dan kesempurnaannya. Kami bisa saling melengkapi, mencintai dan menua sampai tua. Mimpilah terus sampai semua impianmu pupus. Dan itulah yang diucapkan Reiko sebelum dia menutup pintunya dengan sangat kencang. Dan dia memang betul-betul kesal. Laki-laki yang paling baik padanya itu aku. Lihat saja, mana ada laki-laki yang mau membersihkan darah hijau sepertiku. Reiko mendengus. Tapi sayangnya aku tidak akan menyukai wanita sepertinya. Kesal Reiko yang kini mencepik. Aku padahal sudah membersihkan sebersih-bersihnya darah itu. Tapi dia masih saja tak memujiku. Tak tahu terima kasih. Malahan berharap ketemu pangeran tampan berkuda putih yang akan menjaganya. Memang dia pikir ini dongeng Cinderella.
Reiko saat ini memaki pada pintu kamar Aida dengan suaranya yang tentu saja tak terdengar oleh wanita di dalam sana. Kubuktikan padamu kalau tidak ada satupun laki-laki di dunia ini seperti yang tadi kau katakan, seru Reiko lagi, dan kini mengacak-ngacak rambut belakangnya sambil berdecak. Urusanku masih banyak lagi, malah diajak ribut olehnya. Sekarang pula aku mesti ketemu dua dokter itu. Masih bertolak pinggang, Reiko berdiri depan kamar Aida dan menatap ke arah pintu luar dengan perasaan galau. Kalau aku jelaskan pada mereka berdua siapa dia. Kalau ditanya macam-macam, aku jawab apa? Sesaat Reiko menyesali karena dirinya mengontak dokter yang bertanggung jawab di perusahaannya. Tapi kalau tidak seperti ini, mana dia harus mencari dokter rumah sakit? Urusannya bisa berabe kan? Aduh, lukanya begitu parah. Mereka pikir pasti KDRT dan akan ramai di media. Menjelaskan aku siapanya juga aku nggak bisa. Reiko kesal sendiri. Aku bilang aja yang sakit ini adikku. Ya, adikku. Dokter Alif belum pernah melihat adikku, bukan? Adik angkat kek. Mungkin aku akuinya. Pokoknya adikku lah. Seru Reiko, sudah yakin sekali dengan rencananya ini. Lagi pula dokter Alif ini kan pasti mengenal Brigita, dan semua orang di kantor juga pastikan tahu kalau dia memang punya hubungan dengan Brigita Michelle. Bagaimana ceritanya kalau dia mengaku Aida sebagai istrinya? Ini tak masuk dalam pikiran Reiko. Hanya sambil berjalan menuju pintu dia sudah menentukan skenario dalam benaknya. Walaupun skenario itu terkesan aneh. Maaf, tadi agak lama dokter. Reiko sudah membuka pintunya dan kini tersenyum pada Alif sambil mengulurkan tangannya. Tidak masalah Pak Reiko. Oh ya, kenalkan, ini istri saya, Sylvie, ucap dokter Alif sambil mengarahkan pandangannya pada wanita di sampingnya saat mereka sudah masuk ke dalam apartemen. Dan pria itu juga sudah menutup pintunya. Halo Dokter Sylvie, jadi bagaimana kelahiran putra pertama Anda? Saya dengar Anda baru melahirkan sebulan yang lalu ya? Basa-basi, karena sepertinya Reiko cukup dekat dengan Alif, sehingga dia bisa tahu sesuatu yang rahasia dan umumnya hanya diketahui oleh teman dan kerabat dekat, bukan teman bisnis seperti ini. Iya, putra kami, Doni, sekarang sudah lahir dan usianya 3 hari lagi sebulan. Wah, maafkan saya ya, karena membuat dokter jadi harus meninggalkan putranya. Nggak apa-apa kok, seru Sylvie lagi. Pagi-pagi begini biasanya habis nyusu, dia tidur. Nah, sudah ada cadangan susunya kalau bangun. Saya juga biasanya siang baru kembali ke rumah. Jadi pagi-pagi gini memang biasa saya nggak di rumah Pak Reiko. Istri saya ini dari anak usia 2 minggu juga sudah pergi-pergian Pak Reiko. Dia sudah praktek lagi, seru Alif agar Reiko tak merasa bersalah. Oh iya, ngomong-ngomong siapa yang sakit? Oh itu Sebelum Reiko bicara, handphone di tangannya bergetar, membuat mereka semua mengarah pada suara getarnya. Oh, ini kakekku, aku angkat dulu sebentar ya. Ucap Reiko yang sebenarnya juga tidak mau mengangkat telepon itu. Tapi bukankah akan terlihat aneh oleh kedua dokter itu jika dia mencoba untuk mematikan teleponnya? Lagi pula kakeknya kalau dimatikan teleponnya pasti akan menelpon balik. Terus-terusan akan mengganggu. Lebih baik dia segera mungkin mengurusnya, bukan? Reiko, iya kakek, selamat pagi. Adi Wijaya, wenang di. Ini sudah jam berapa? Hampir jam 8:30. Kenapa belum sampai juga ke kantor? Apa karena ini kantor milik keluargamu? Makanya kamu malas-malas saja jam segini belum datang. Jam berapa waktu masuk kantor itu,
Masalahnya Reiko belum sempat mengecilkan volume teleponnya, sehingga tentu saja dia yakin sekali suara kakeknya itu terdengar oleh dua orang yang ada di hadapannya itu, yang membuat dirinya meringis. Reiko, aku nggak bisa kek. Adi Wijaya, kamu tahu hari ini ada rapat penting, kenapa tidak datang ke kantor? Reiko, kakek sudah di kantor. Reiko tidak enak dan ingin menjauh. Tapi bagaimana? Dia sudah mulai mengangkat telepon itu tadi di depan Alif dan Silvi. Jadi Reiko terpaksa melanjutkan pembicaraan itu di sana. Adi Wijaya, ya sudah, ini aku ada di ruanganmu. Kosong, ruangan tak berpenghuni. Percuma sepertinya kami menggaji pemalas ini. Jam segini belum juga datang ke kantor. Merepotkan sekali ini. Keluh hati Reiko mendengar kakeknya berada di mana dan mengoceh seenaknya. Adi Wijaya, mau sampai jam berapa kamu ngobrol sama aku? Jam berapa kamu mau berangkat ke kantor, Le? Reiko, kakek, istriku sakit. Aku tidak bisa pergi. Aida sakit. Aku mau mengakui dia bukan istriku. Kenapa jadi sulit sekali sih? Tentu saja obrolan di depan telepon tadi terdengar oleh kedua dokter di hadapan Reiko yang membuatnya mengumpat. Kalau bukan karena kakeknya menelpon, tentu saja semua tidak akan punya begini, bukan? Adi Wijaya, istrimu sakit apa toh? Kamu serius? Reiko, aku yang salah kakek. Eksiden di dapur. Kemarin aku pergi dan aku belum sempat membawanya ke dokter. Sekarang kakinya bengkak, tangannya juga. Adi Wijaya, oh nek ngono yo wis, jaga istrimu, tidak perlu ke kantor. Papamu masih bisa mengurusnya, istrimu lebih penting. Apalagi dia lagi program kan. Reiko, Adi Wijaya, maksudku kamu di rumah saja dulu sampai istrimu sembuh. Rapat hari ini bukan sesuatu yang penting, hanya diskusi kecil saja kok. Tadi dibilang rapat penting, membuatku tidak enak saja sih. Kalau Reiko yang bicara pelan saat menatap layar teleponnya yang sudah mati. Kalau bukan karena mendengar Aida sakit, tentu saja kakinya tak akan menutup dan pasti akan terus mengomel pada Reiko. Sekarang aku bagai buah simalakam. Satu sisi aku beruntung menyelesaikan urusanku dengan kakekku lebih mudah. Di sisi lain, apa yang harus aku katakan pada mereka berdua? Reiko tersenyum pada kedua orang di hadapannya dengan wajah serba salah. Sulit baginya, apalagi ketika harus menjawab pertanyaan. Jadi Pak Reiko sudah menikah?